Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran agama kelas 5. Hari ini kita akan membahas materi tentang sunat dan perayaan Paskah di Gilgal. Ibu harapkan anak-anak sudah membaca kitab Yosua pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Nah, anak-anak, setelah Allah itu menuntun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, ya, tentunya orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan itu bukan karena kemampuan mereka. Anak-anak bisa bayangkan bagaimana Allah itu berkuasa membuat air sungai Yordan itu menjadi kering dan orang Israel boleh melewati sungai Yordan dalam keadaan kering. Itu satu hal yang sungguh luar biasa yang mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa. Kenapa Allah berkuasa? Kenapa Allah itu berkuasa kepada laut, kepada air, kepada sungai, kepada danau? Karena kita tahu bahwa Allah lah pencipta segala yang ada di dunia ini. Nah, hari ini setelah Yosua itu menyeberangi sungai Yordan, Allah kembali memerintah. Anak-anak ingat kemarin setelah bangsa Israel itu semuanya keluar dari sungai Yordan, Allah meminta Yosua untuk memilih 12 orang dan mengambil 12 batu dari dalam sungai Yordan dan dibuat tugu peringatan di tempat mereka berkemah, yaitu di Gilgal. Untuk apa? Untuk sebagai peringatan. Sehingga ketika nanti suatu ketika anak-anak daripada bangsa Israel ini bertanya apa maksud batu ini didirikan, maka orang-orang Israel bisa menceritakan bahwa Allah mereka, Tuhan mereka pernah menyertai mereka menyeberangi sungai Yordan dalam keadaan kering. Nah, hari ini Allah meminta Yosua untuk melakukan satu tindakan lagi kepada bangsa Israel. Kemarin sebelum mereka melewati sungai Yordan, Allah meminta Yosua untuk memberitahukan kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri. Nah, hari ini setelah mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, mereka sudah membuat tugu peringatan dari 12 batu, Tuhan Allah kembali meminta Yosua untuk membuat pisau dari batu. Untuk apa pisau itu? Pisau itu akan digunakan untuk menyunat bangsa Israel. Mengapa Allah itu meminta bangsa Israel untuk disunat lagi ya anak-anak? Ibu Yeni sekedar mengingatkan kembali bahwa sunat bagi bangsa Israel itu adalah lambang perjanjian. Lambang perjanjian yang dimana menjadi tanda bagi setiap laki-laki adalah keturunan Abraham dan hambanya Tuhan. Nah, juga sunat bagi bangsa Israel pada zaman perjanjian lama itu membuat atau membuktikan bahwa orang Israel itu punya hak untuk ambil bagian dalam berkat-berkat perjanjian yang dijanjikan Allah. Sunat juga bagi bangsa Israel menjadi tanda yang menunjukkan bahwa orang Israel itu taat kepada Allah mereka untuk mereka bisa menerima janji yang Allah sediakan bagi mereka. Nah, oleh sebab itu orang Israel wajib disunat sebagai wujud persiapan diri mereka untuk melihat kuasa Allah yang lebih besar lagi yang Allah akan lakukan bagi bangsa Israel setelah penyeberangan ini. Oleh sebab itu Allah meminta Yosua untuk menyunat bangsa Israel. Nah, karena memang bangsa Israel yang saat ini sudah melewati sungai Yordan ini adalah generasi berikut dari bangsa Israel. Generasi yang pertama itu sudah mati binasa ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Oleh sebab itu inilah keturunan-keturunan orang Israel yang baru lahir sehingga mereka itu belum pernah disunat. Oleh sebab itu Yosua diperintahkan Tuhan untuk melakukan sunat agar orang-orang Israel ini dijadikan milik Allah karena sudah sunat sebagai tanda menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, anak-anak,
bangsa Israel, orang-orang Israel disunat Yosua di Gilgal. Nah, kenapa Allah memilih Gilgal ya? Gilgal ini adalah tempat di sebelah sungai Yordan dan merupakan tempat pertama kali orang Israel melakukan perkemahan setelah menyeberangi sungai Yordan. Nah, dan juga anak-anak sudah baca bahwa di akhir cerita dalam Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12 itu menunjukkan bahwa di Gilgal itu tempat Yosua bertemu dengan panglima ya bala tentara Tuhan. Oleh sebab itu Gilgal ini juga menjadi tempat yang kudus, menjadi tempat Allah berdiam. Sebab itu dijadikan oleh bangsa Israel sebagai tanah yang kudus karena mereka bertemu dengan Allah, di mana Allah melakukan kuasa yang besar bagi bangsa Israel. Setelah mereka itu melakukan sunat, mereka beristirahat di kemah mereka, Allah itu terus melakukan kuasanya yang besar kepada bangsa Israel, ya. Dan akhirnya bangsa Israel, Allah minta mereka untuk melakukan puasa. Dan puasa setelah penyeberangan sungai Yordan ini adalah perayaan puasa yang kedua, karena perayaan puasa yang pertama itu ketika mereka itu keluar dari Mesir, ya. Nah, ini perayaan puasa yang kedua setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Untuk apa mereka melakukan puasa? Supaya Allah kembali mengingatkan bangsa Israel, supaya mereka terus mengingat bahwa mereka pernah dibebaskan Allah untuk keluar dari tempat perbudakan yang di Mesir. Allah pernah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat penindasan itu. Sehingga mereka perlu melakukan ini, sehingga mereka terus mengingat bahwa semua yang terjadi dalam hidup mereka ada dalam kehendak, penyertaan, dan kuasanya Allah. Nah, oleh sebab itu anak-anak, apa yang kita pelajari dari pembelajaran ini ya? Tadi anak-anak sudah lihat bahwa mereka harus disunat. Sunat itu sebagai lambang untuk mereka layak di hadapan Tuhan, ya. Kenapa? Dengan sunat itu anak-anak baca di cerita Yosua pasal 5 bahwa Allah mengatakan kepada Yosua bahwa hari ini mereka telah disucikan, mereka telah dikuduskan, mereka telah dibasuh, dibersihkan dosa mereka. Kenapa anak-anak? Tuhan itu sangat menekankan kekudusan manusia. Karena tanpa kekudusan manusia tidak bisa melihat Allah. Alkitab pun mencatat di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan bahwa kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan kita kudus, maka kita yang kudus saja yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana anak-anak bisa kudus? Jaga diri anak-anak, setia berdoa, baca Alkitab, selalu dekat dengan Tuhan agar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan yang pastinya ketika kita sudah hidup kudus, kita harus terus mengingat bahwa ketika kita juga bisa kudus, kita bisa berdoa, kita bisa melihat kasih-Nya Allah dalam hidup kita, semuanya itu datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah, oleh karena itu kita harus terus sadar di hadapan Tuhan siapa kita. Kesadaran kita bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, anak-anak Ibu Yeni yakin memampukan kita anak-anak Tuhan untuk tahu siapa kita di hadapan Tuhan dan memampukan kita untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Demikian pembelajaran kita minggu ini. Semoga Tuhan Yesus menolong kita sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.